Selamat siang Miss Putri. Sekarang saya akan memberikan jawaban tentang sosiologi, SAS, dan ulangan harian. Untuk yang SAS, nomor 1 pertanyaannya adalah tuliskan dan jelaskan 6 karakteristik lembaga sosial. Keenam karakteristik lembaga sosial. 1. Memiliki tujuan tertentu. Setiap lembaga dibentuk untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah sosial tertentu. Yang kedua, memiliki struktur dan norma. Lembaga sosial diatur dengan seperangkat aturan atau norma untuk menjaga keteraturan. Yang ketiga, relatif permanen. Lembaga sosial bersifat stabil dan cenderung bertahan lama dalam masyarakat, meski dapat mengalami perubahan. Yang keempat, mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Lembaga sosial diterima masyarakat karena dianggap penting untuk kehidupan sosial. Yang kelima, mengatur perilaku. Lembaga sosial menerapkan standar perilaku yang diharapkan dalam situasi tertentu. Yang keenam, bersifat universal. Lembaga sosial ditemukan di semua masyarakat meski bentukan berbeda-beda. Untuk yang nomor 2, gambarkan peta silsilah perkawinan paralel Gaussian. Kemudian dijelaskan. Untuk yang gambarnya ada di sini. Lalu untuk penjelasannya adalah paralel Gaussian adalah hubungan sepupu yang berasal dari garis keturunan yang sama. Untuk yang nomor 3, pertanyaannya adalah keluarga memiliki fungsi sosial dasar dalam mengenalkan nilai dan norma kepada anak-anak. Namun, dalam kehidupan modern, lembaga keluarga sering menghadapi tantangan seperti tekanan ekonomi dan pergeseran nilai. Pertanyaan: bagaimana peran lembaga pendidik dan lembaga agama dapat membantu keluarga dalam mempertahankan nilai-nilai moral di era digital yang serba cepat ini? Berikan masing-masing 2 peran dari masing-masing lembaga. Untuk yang peran pendidikan, 1. Pendidikan formal. Mengajarkan etika, moral, dan nilai-nilai universal melalui pelajaran. Yang kedua, penggunaan teknologi. Mengintegrasikan pendidik moral melalui medsos. Yang ketiga, lalu lembaga agama. Bimbingan spiritual. Mengajarkan nilai-nilai agama yang jadi dasar perilaku individu. Lalu kedua, pemanfaatan medsos. Menggunakan platform digital untuk memberikan pesan-pesan dan moral. Untuk yang nomor 4, pertanyaannya adalah lembaga ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi terkadang malah menciptakan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Pertanyaan: apa saja kebijakan atau program yang dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat? Sebutkan 2 kebijakan dan jelaskan dampaknya. Kebijakan yang pertama adalah subsidi. Subsidi diberikan kepada kelompok yang kurang miskin. Dampaknya adalah mengurangi beban biaya hidup bagi masyarakat miskin. Lalu yang kedua adalah memperdayakan ekonomi. Pelarian keterampilan atau pinjaman modal usaha kecil. Dampaknya adalah meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin.
Sekarang masuk ke ulangan harian. Untuk yang nomor 1, pertanyaannya adalah lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan keterampilan individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, di beberapa daerah akses lembaga pendidikan masih terbatas sehingga masyarakat tidak diperbolehkan pendidikan yang memadai. Pertanyaan, jika Anda adalah seorang pemimpin di daerah dengan akses pendidikan terbatas, apa saja langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk memastikan setiap warga memperoleh pendidikan? Jelaskan minimal 3 langkah yang Anda ambil serta alasan mengapa langkah tersebut efektif. Yang nomor 1, bagian A, adalah membangun dan memperbaiki infrastruktur sekolah. Mendirikan sekolah di daerah terpencil dan memperbaiki fasilitas sekolah yang ada. Alasan, akses fisik yang lebih mudah akan meningkatkan kesempatan anak-anak untuk sekolah. Untuk yang kedua, program guru keliling atau rekrutan pendidikan. Mengirim guru ke daerah terpencil atau merekrut tenaga pengajar sukarelawan. Alasan, keterbatasan guru di daerah terpencil sering jadi kendala utama akses pendidikan. Untuk yang ketiga, pemberian beasiswa atau subsidi pendidikan, membantu biaya sekolah dan alat belajar pada anak-anak yang kurang mampu. Alasannya adalah meringankan beban ekonomi keluarga. Untuk yang kedua, pertanyaannya adalah lembaga keluarga memiliki fungsi sosial dasar dalam mengenalkan nilai dan norma kepada anak-anak. Namun dalam kehidupan modern, lembaga keluarga sering menghadapi tekanan seperti pergeseran nilai. Pertanyaan, bagaimana peran lembaga pendidikan dan lembaga agama dapat membantu keluarga dalam mempertahankan nilai-nilai dan moral di era digital? Untuk yang nomor 2, jawabannya ada di SAS yang nomor 3. Untuk yang nomor 3, lembaga ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi kadang malah menciptakan kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin. Pertanyaan, apa saja yang kebijakan atau program yang dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat? Sebutkan 2 kebijakan dan jelaskan dampaknya. Untuk yang nomor 3, jawabannya ada di SAS nomor 4. Untuk yang nomor 4, lembaga agama memiliki fungsi untuk mengarahkan kehidupan sosial masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi. Namun globalisasi telah membawa perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Pertanyaannya adalah, bagaimana agama dapat tetap relevan dalam kehidupan generasi muda yang cenderung lebih terbuka terhadap pengaruh luar? Berikan 3 langkah konkret. Yang nomor 4, A, membangun komunikasi yang relevan, menggunakan medsos untuk penyebaran ajaran agama. Untuk yang B, mengadakan dialog kreatif, mengadakan forum diskusi tentang bagaimana agama dapat beradaptasi dengan tantangan modern. Untuk yang C, mendorong kolaborasi antar budaya dan agama, membuka ruang kerja sama dengan
komunitas lain untuk promosi nilai-nilai universal.